Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini dipertemukan dalam mata kuliah Perencanaan Pembangunan Islam. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas kontrak studi PPI ya. Jadi tidak memerlukan banyak. Pertemuan pertama ini kita adakan daring. Akan saya share screen PowerPoint-nya. Perencanaan Pembangunan Islam. Kontrak studi perkuliahan. Mata kuliah perencanaan pembangunan Islam ini ada beberapa hal yang ingin dicapai kompetensinya. Ada 4 kompetensi yang hendak dicapai dari mata kuliah perencanaan pembangunan Islam. Yang pertama, mahasiswa mengetahui dan memahami konsep perencanaan pembangunan Islam, khususnya dalam ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami perencanaan pembangunan Islam untuk penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui strategi perencanaan pembangunan Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa memiliki keterampilan dalam menganalisis data pada penelitian perencanaan pembangunan Islam. Selanjutnya ada 14 bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, ekonomi Islam dan paradigma ekonomi pembangunan. Yang kedua, problematika pembangunan ekonomi di negara Muslim. Yang ketiga, tingkatan manajemen. Yang keempat, teori ekonomi konvensional. Yang kelima, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, indikator dan alat ukur pembangunan ekonomi Islam. Yang ketujuh, kemiskinan dan ketimpangan dalam perspektif Islam. Yang kedelapan, ukuran kemiskinan. Yang kesembilan, sumber daya manusia dalam Islam. Berikutnya, bahan pembahasan yang ke-10 adalah sumber pembiayaan pembangunan dalam Islam. Yang ke-11, peran keuangan sosial Islam dalam pembangunan. Selanjutnya, strategi pembangunan ekonomi Islam, kelembagaan dan kebijakan pembangunan dalam Islam, dan sub pokok bahasan yang ke-14, nilai inovasi dalam pembangunan ekonomi Islam. Sedangkan komponen penilaian dari persensi atau kehadiran 10%, termasuk pada pertemuan hari ini, ya, silahkan persensi sudah bisa diakses di Sikadu, akun Sikadu masing-masing, dibatasi sampai jam 9.30. Persensi atau kehadiran bobotnya 10%, kemudian partisipasi kelas 10%, lain-lain 10%, mungkin nanti ada kuis 10%, UTS atau tugas 30%, dan ujian akhir semester 40%.
Referensi yang harus dibaca oleh para mahasiswa dan mahasiswi. Yang pertama, Mahri dan kawan-kawan tahun 2021, judulnya Ekonomi Pembangunan Islam. Diterbitkan oleh Departemen Ekonomi dan Kesyariah Bank Indonesia, Jakarta. Referensi yang kedua, Mansur Hadi Mursi tahun 2020, dengan judul Filsafat Iman dan Filsafat Ilmu Manajemen, penerbit Pustaka Rumah Cinta Magelang. Dan referensi yang ketiga, Mansur Hadi Mursi 2019, meningkatkan kinerja pemasaran industri keuangan mikro syariah melalui nilai inovasi berbasis syariah. Termasuk sebuah artikel dari peraih Nobel Esther Duflo dengan judul Schooling and Labor Market Consequence of School Construction in Indonesia. Evidence from Unusual Policy Experiment. Ini juga harus dipegang oleh mahasiswa. Itu sekilas kontrak studi perencanaan pembangunan Islam pada hari ini. Jadi ke depan, dari ke-14 sub pokok bahasan, itu bisa dipelajari ya, bisa dipelajari misalkan ini pegangan yang pertama ini. Ekonomi pembangunan Islam. Kemudian artikelnya Esther Duflo, peraih Nobel yang meneliti SD Impres di Indonesia. Selanjutnya tentang nilai inovasi berbasis syariah dan tentang tingkatan iman. Ini referensi yang harus dipelajari. Silakan bisa di browsing, di search di Google Book dan sebagainya. Kemudian teknis perkuliahan. Ini ada dari Sikadu, saya melihat yang terdata ada sekitar 20-an mahasiswa peserta mata kuliah ya. Yang masuk di pada pagi hari ini baru 21. Teknisnya nanti minggu pertama, pertemuan Senin yang akan datang, saya akan menyampaikan pendahuluan tentang perencanaan pembangunan Islam sebagai pokok bahasan yang pertama. Kemudian dari referensi-referensi yang sudah saya sampaikan, silahkan dipelajari, ya, dibaca, dipahami. Kemudian satu mahasiswa atau satu mahasiswi memilih satu pokok bahasan untuk diperdalam. Baik nanti disampaikan dalam bentuk konten maupun disampaikan dalam bentuk artikel karya ilmiah. Jadi nanti saya menyampaikan satu pokok bahasan sebagai pendahuluan, kemudian dilanjutkan oleh mahasiswa dan mahasiswi untuk mendalami pokok-pokok bahasan yang lain. Harapannya bisa outcome-nya, output-nya berupa artikel atau
dalam bentuk konten juga boleh. Kemudian jika di dalam kelas, nanti berarti tatap muka langsung ya. Insya Allah Senin depan, karena ini tatap muka yang pertama, kontrak studi, saya persiapkan dalam bentuk daring. Baik, itu kontrak perkuliahan perencanaan pembangunan Islam. Barangkali ada kesepakatan-kesepakatan lain yang akan didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Silahkan presensi online melalui akun Sikadu. Demikian kontrak studi perkuliahan perencanaan pembangunan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.